Aduh, lumayan capek ya kita muter-muter tadi. Dan Iya, lumayan luas juga sih tempatnya. iya. Ternyata isi museumnya emang sebanyak itu. Dan aku juga dapat informasi banyak banget sih dari museum itu. Nah, betul banget gitu. Jujur aku masih penasaran sih tentang kayak informatika untuk masa depan dan karir. Dan aku juga penasaran tentang eh, aspek ekonomi, aspek hukum tadi. Gimana kalau kita cari videonya biar kita makin paham? Oke, boleh, boleh. Ayo. Oke. Nah, ini nih ada video pembelajaran nih kayaknya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sejarah informatika. Kalian tahu nggak sih, ternyata sejarah komputer itu udah dimulai dari ribuan tahun yang lalu loh. Waktu itu orang-orang belum mengenal namanya listrik, apalagi internet. Mereka masih menggunakan alat sederhana bernama abacus. Alat ini tuh biasa dipakai oleh negara Cina dan Babilonia untuk menghitung angka secara sederhana. Jadi bisa dibilang ini adalah cikal bakal komputer pertama. Nah, lompatan besar berikutnya terjadi di abad ke-19. Ada seorang ilmuwan jenius bernama Charles Babbage yang merancang sebuah mesin hitung mekanik yang bernama Analytical Engine. Dan uniknya, mesin ini bisa diprogram loh. Karena itu, Babbage dikenal sebagai bapak komputer modern. Tapi ada satu tokoh keren lainnya yang gak kalah penting, seorang wanita hebat bernama Ada Lovelace. Dialah yang pertama kali menulis algoritma untuk mesin Babbage. Jadi bisa dibilang Ada Lovelace adalah programmer pertama dalam sejarah. Keren banget kan? Lalu masuk ke generasi kedua tahun 1950-an. Komputer pada zaman ini mulai pakai transistor, maka dari itu hasil ukurannya lebih kecil, kerjanya lebih cepat, dan pastinya jauh lebih hemat energi. Setelah itu, komputer terus berkembang pesat, mulai ditemukannya chip, lalu mikroprosesor, sampai akhirnya lahirlah komputer pribadi di tahun 1980-an. Nah, sejak saat itu, komputer makin dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Kita bahkan punya komputer super canggih di genggaman tangan, seperti smartphone dan laptop yang bisa terkoneksi oleh internet, menyimpan data di cloud, dan penggunaan AI dengan kecepatan luar biasa. Nah, tadi kan sudah belajar sejarah. Kali ini kita akan belajar dampak ekonomi dan hukum teknologi informatika. Teknologi bukan cuma mengubah cara hidup kita, tapi juga mengubah peta dunia. Lihat saja, belanja yang dulunya datang ke pasar, datang langsung, kini dilakukan dalam hitungan detik hanya lewat e-commerce, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, di sisi lain beberapa pekerjaan sudah mulai hilang, seperti kasir, teller bank, bahkan supir taksi. Banyak yang sudah tergantikan oleh mesin dan otomatisasi. Ini yang disebut disrupsi teknologi. Munculnya pekerjaan baru yang dulu belum ada seperti digital marketer, data analyst, content creator, UI atau UX designer, AI trainer, semuanya ini lahir karena adanya teknologi. Nah, selain ekonomi, teknologi juga bawa tantangan dari sisi hukum. Misalnya, hak cipta software. Software bajakan bukan cuma ilegal, tapi juga merugikan pengembang dan ekosistem digital. Lalu ada perlindungan data pribadi. Saat kita daftar aplikasi, belanja online, atau pakai medsos, data kita bisa disalahgunakan kalau tidak dilindungi. Maka lahirlah UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi teman-teman, teknologi memang memudahkan kita, tapi juga butuh tanggung jawab, etika, kesadaran hukum. Karena di dunia digital, setiap klik punya konsekuensi. Dan jangan lupa aturan konten digital ya teman-teman, diatur dalam Undang-Undang ITE. Kalian menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau konten ilegal. Jangan ya teman-teman, kalian bisa kena sanksi hukum loh. Dunia digital bukan dunia tanpa aturan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai informatika untuk masa depan. Masa depan bukan lagi soal manusia dengan mesin, tetapi tentang manusia dan teknologi yang saling bekerja sama. Inilah yang disebut Society 5.0, era di mana teknologi hadir untuk melayani manusia, bukan untuk menggantikannya. Contohnya di bidang kesehatan, saya membantu dokter mendiagnosis penyakit yang lebih cepat dan akurat. Robot membantu perawat mengantarkan obat atau bahkan melakukan operasi presisi yang tinggi. Teknologi menjadi partner, bukan pesaing. Teknologi bukan cuma untuk gaya hidup, tapi juga untuk mendorong pencapaian tujuan global SDGs, seperti pendidikan berkualitas melalui platform belajar online yang menjangkau daerah pelosok. Dan juga inovasi industri pabrik cerdas yang efisien dan ramah lingkungan. Dan mengurangi kesenjangan lewat teknologi yang memberi akses sama untuk semua
tanpa adanya diskriminasi. Jadi teknologi masa depan bukan tentang seberapa canggih, tapi seberapa bermanfaatnya ia bagi manusia dan planet ini. Gunakan untuk kebaikan, bukan hanya gaya hidup. Karena masa depan yang kita impikan dimulai dari pilihan kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi karir studi lanjut di dunia informatika. Kamu tertarik terjun ke dunia informatika, peluang karirmu luas banget loh. Dan juga kamu sangat dibutuhkan di masa depan. Kamu bisa jadi software engineer yang bangun aplikasi dan sistem, atau kamu bisa jadi data scientist yang olah data jadi keputusan cerdas. Bahkan kamu bisa jadi ahli keamanan siber, yaitu pahlawan yang jaga dunia digital dari serangan hacker. Kamu suka kreatif, kamu bisa dan cocok banget jadi game designer, yaitu menggabungkan antara seni, cerita, dan teknologi buat game yang seru dan tentunya sangat mendidik. Ya, untuk sampai ke sana, kamu bisa ambil jurusan kuliah seperti teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, dan semua itu bisa jadi pintu masuk kamu ke dunia teknologi yang cukup menjanjikan. Jadi, informatika bukan cuma soal coding, tetapi juga masa depan, peluang, dan kontribusi nyata untuk dunia. Yuk, mulai sekarang rencanakan jalurmu dari sekarang. Oh, ternyata teknologi itu bukan cuma soal keren-kerenan doang ya, tapi memang dia itu punya dampak besar untuk hidup kita, mulai dari tadi itu ekonomi, hukum, bahkan berdampak untuk diri kita. Iya sih menurutku, apalagi dari sejarah komputer yang panjang nih. Sampai sekarang yang kita harus paham kayak UU ITE, UU PDP, biar kita itu nggak jadi korban ataupun kita jadi pelaku pelanggaran digital gitu. Iya. Dan masa depannya nanti teknologi AI, kemudian robot, kemudian otomatisasi itu semua bakal ubah cara hidup kita. Tinggal kita yang akan menentukan mau dipakai buat apa gitu. Bener banget, makanya menurutku kita nggak cuma perlu bisa pakai teknologi, tapi kita juga harus paham sejarahnya, dampak ekonominya, aturan hukumnya, Iya. dan juga peluang karir di masa depan gitu. Dan juga supaya kita itu bisa menggunakan teknologi dengan bijak, bukan hanya rusak gitu kan. Dan juga buat diri kita, masyarakat, dan kedepannya gitu. Oke, setuju. Jadi mulai dari sekarang kita harus pakai teknologi itu buat hal yang positif, kayak belajar, berkarya, dan berbagi manfaat gitu. Iya, setuju banget gitu. Oke. Yuk.